Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait SQL dan hari ini kita akan membahas sebuah fungsi atau function yang disebut dengan having. Oke, having ini berkaitan erat ya dengan fungsi lain yang disebut dengan group by dan tentunya video tentang group by udah saya bahas ya di video sebelumnya, makanya teman-teman tonton dulu video tentang group by supaya paham apa fungsi dari having yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya selamat datang dulu untuk teman-teman yang baru mampir ya di sini. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk cek dulu video-video sebelumnya di playlist ini karena itu sudah saya susun dan saya buat secara runut ya, khususnya untuk teman-teman yang baru mempelajari data science. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja pembahasan hari ini tentang fungsi having. Oke, yang pertama itu adalah having adalah fungsi yang harus digunakan bersamaan dengan fungsi atau klausa yang disebut dengan group by. Nah, having juga digunakan untuk memfilter data hasil pengelompokan menggunakan klausa group by. Nah, klausa group by apa yang biasanya bisa difilter dengan having, yaitu yang digunakan bersamaan dengan fungsi agregat yang 5 ini. Nah, fungsi agregat itu sudah dibahas khusus di video sebelumnya yang ini ya, teman-teman bisa nonton dulu yang ini. Kita punya 5 fungsi agregat di SQL. Yang pertama itu ada sum, yang kedua ada count, ketiga ada average, yang keempat ada min, dan yang kelima adalah max. Nah, fungsinya masing-masing teman-teman bisa pelajari dulu video sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk sinteksnya ini tidak banyak ya teman-teman. Seperti ini. Pertama select nama kolom, lalu kita bisa menggunakan salah satu atau lebih juga bisa ya teman-teman, bisa lebih. Jadi teman-teman jangan membayangkan kalau misalkan satu kali query itu hanya bisa menggunakan satu fungsi agregat. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Bisa sum, sebelahnya koma lagi average, misalkan count gitu, bisa. Oke, ini saya kasih contoh yang sederhana aja supaya teman-teman lebih paham nih ya. Nanti teman-teman bisa ulik sendiri. Oke, terus lanjut ke baris selanjutnya ada from, nama tabelnya. Lalu, nah makanya saya bilang tadi, having itu harus digunakan bersamaan dengan group by. Oke ya teman-teman, dan harus juga digunakan bersama dengan group by yang ada fungsi agregatnya gitu. Nah, group by-nya nih nama kolom. Lalu nah di sini yang membedakan ada having ya, having sum column name lebih besar dari 10. Nah, maksudnya tuh gimana ya, teman-teman? Gini maksudnya. Misalkan kita punya kolom namanya kategori. Kategorinya itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan kategori susu, kategori popok, kategori apalagi ya, permen misalnya gitu. Ini terkait dengan anak-anak. Nah, itu kan setiap penjualan itu ada totalnya gitu ya. Nah, kita pingin nih yang total penjualannya itu misalkan kuantitasnya lebih dari 10. Nah, makanya kalau yang having ini dia akan muncul yang lebih dari 10 aja, teman-teman. Nah, nanti akan saya contohkan ya. Kita akan praktikkan bareng-bareng. Nah, pastikan teman-teman ikutin juga prakteknya gitu. Oke. Nah, di sini kan ada ya, di sini ada lebih besar dari 10. Nah, teman-teman, ini juga udah pernah dibahas di video sebelumnya terkait dengan operator perbandingan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan comparison operator. Ada sama dengan, ada lebih kecil dari atau lebih besar dari, terus ada lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan, dan juga tidak sama dengan. Nah, ini teman-teman bisa nonton juga videonya yang ini ya, terkait dengan operator perbandingan supaya lebih paham. Dan kurang lebih sebenarnya kalau fungsinya itu having itu mirip sama where. Where juga udah dibahas di video sebelumnya. Gitu ya. Coba kalau misalnya having ini untuk memfilter data hasil agregasi menggunakan group by plus fungsi-fungsi agregat. Seperti itu. Oke, kita akan geser ya. Teman-teman, kita seperti biasa, kita akan melakukan hands-on atau praktek. Dan pastikan teman-teman ketika nonton video ini di pause aja gitu teman-teman, dipraktikkan sambil saya jelasin gitu supaya lebih paham. Oke, sekarang kita geser dulu untuk ke The Beaver untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, kita udah geser ke The Beaver untuk melakukan praktik ya. Kita akan praktikkan terkait dengan cara menggunakan group by plus having. Dan di sini kita akan membuat sebuah tabel yang bernama mini market sales. Ya, seperti biasa, kita setiap praktik itu selalu menggunakan tabel yang baru supaya teman-teman lebih familiar dengan berbagai jenis data yang kemungkinan besar teman-teman akan temuin itulah kalau misalkan nanti jadi seorang data analis ataupun data scientist.
Oke, yang pertama itu kita akan menggunakan sebuah kolom yang namanya transaction ID. Seperti biasa, sebuah tabel itu biasanya ada identifier-nya ya, disebut ID ini. Dan ini tipe datanya adalah integer. Terus yang kedua itu ada product name, nama produknya, tipe datanya adalah varchar, 50 karakter ya, di sini 50. Terus ada produk kategori, tipe datanya juga varchar, 50 karakter. Dan yang terakhir ada sales amount, atau nilai penjualan ya, dari transaksi ini. Tipe datanya desimal 10,2, artinya 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat dulu tabelnya. Ya, oke, sekarang udah berhasil kita buat tabelnya. Selanjutnya kita akan insert datanya. Insert data seperti ini, kita akan menggunakan sebuah ada 20 baris ya, ada 20 baris data, langsung kita insert aja. Oke, sudah berhasil dan kita cek hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ada nama produknya. Produknya kita nggak spesifik ya, pakai ABCD aja. Terus transaction ID, ini ada kategorinya, ini terdiri dari kategori 1, 2, 3, dan ini penjualannya. Oke, sekarang kita mau coba dulu menggunakan group by nih. Menggunakan group by tanpa fungsi agregat dulu yang pertama. Yang seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya. Kita mau mengelompokkan, nah ini biasanya pertanyaannya kayak gini teman-teman. Coba hitung berapa jumlah transaksi untuk setiap produk kategori yang ada di tabel ini. Nah, jawabannya seperti ini, teman-teman. Nah, ya, kita lihat kategori 2 itu ada 7 transaksi, kategori 3 itu ada 5 transaksi, dan kategori 1 ada 8. Nah, kalau ini kan nggak urutan ya, teman-teman ya. Harusnya kan kita biasanya mau mengurutkan nih, mau dari yang terbesar ke terkecil, atau misalkan secara alfabet, dan teman-teman bisa juga menggunakan order by di sini. Misalkan kita order by-nya mau berdasarkan nama ya, berdasarkan nama alfabetis, kita bisa kayak gini. Ya, kita masukin. Nah, sekarang ngurut ya. Kategori 1, 2, 3. Seperti itu. Dan itu udah dibahas juga terkait order by secara khusus di video yang ini. Oke, sekarang kita mau coba nih. Kan hasilnya sekarang seperti ini. Ada 8, ada 7, ada 5. Nah, sekarang kita ngasih syarat nih. Tolong kasih saya gitu ya, misalkan bos kita gitu, tolong dong cariin kategori mana aja sih yang hari ini, misalkan gitu, hari ini transaksinya lebih dari 5. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, misalkan transaksi jumlahnya lebih dari 5. Nah, teman-teman harus udah bisa nangkep tuh, oh kalau jumlah transaksi itu biasanya menggunakan count, karena menghitung jumlah baris kan. Nah, makanya seperti ini, teman-teman. Select produk kategori, lalu gunakan count, karena menghitung jumlah baris, kita pakai bintang aja ya, count bintang. Terus dari tabel minimarket sales, terus dikelompokkan berdasarkan produk kategori, ya. Terus, nah syaratnya kita masukkan nih di having. Nah, having, count bintang lebih besar dari 5. Karena tadi yang diminta sama bos kita tuh, yang transaksi hari ini jumlahnya lebih dari 5 gitu. Mungkin bosnya itu pengen tahu barang yang paling laku hari ini tuh apa sih gitu. Mungkin menurut bos kita gitu, kalau misalkan penjualannya hari ini lebih dari 5, yaitu barang atau kategori yang laku gitu. Oke, terus juga kita bisa pakai order by, bisa juga enggak ya. Ini terserah teman-teman. Nah, sekarang hasilnya seperti ini teman-teman. Kan kalau yang tadi kita nggak pakai having, semuanya muncul tuh kategori 1, 2, 3, 8, 7, 5. Nah, kalau misalkan kita pakai having, hasilnya seperti ini. Nah, karena syaratnya count bintang lebih besar daripada 5, makanya yang 5 nggak masuk, teman-teman. Nah, kira-kira fungsinya having itu seperti itu, untuk memfilter data hasil agregasi menggunakan fungsi-fungsi agregat, gitu. Nah, karena tadi syaratnya lebih dari 5 ya. Nih, ini contoh yang pertama. Nah, misalkan kita menggunakan fungsi agregat yang lain, yaitu sum. Nah, misalkan kita ditanya nih, tolong dong, coba hitung pendapatan hari ini berdasarkan produk kategori. Nah, ini kan cuma diminta nih pendapatannya ya, pendapatan total hari ini berdasarkan produk kategori. Caranya cuma seperti ini, teman-teman. Nah, kan kelihatan ya. Kategori 2 itu $930, kategori 3 1.250, dan kategori yang 1 770. Nah, sekarang kita pin dulu aja ya, supaya bisa bandingin sama hasil berikutnya. Nah, sekarang kita mau memfilter nih. Bos kita cuma mau tahu, ya udah tolong dong
kategori produk yang mana sih yang penjualan hari ini tuh menghasilkan lebih dari atau sama dengan $1.000. Nah, kalau lebih dari sama dengan, operator perbandingannya ini ya, teman-teman ya. Lebih besar dari sama dengan, gitu. Nah, karena syaratnya itu $1.000, makanya seperti ini. Nah, select produk kategori, kita gunakan sum. Ya, sum itu hanya bisa digunakan untuk kolom bertipe data numerik, makanya kita pakai sales amount. Terus dari tabel minimarket dikelompokkan berdasarkan produk kategori. Lalu having. Having ini syaratnya. Tadi bos kita cuma minta kategori mana yang penjualannya lebih dari atau sama dengan $1.000 untuk hari ini. Nah, makanya sum sales amount lebih besar dari sama dengan 1.000. Oke. Nah, ini order by ini kita mau ngurutin aja dari yang terkecil ke yang terbesar karena tulisannya kosong ya, bukan kalau ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita run. Nah, ternyata cuma kategori 3 yang menghasilkan penjualan lebih dari atau sama dengan $1.000 untuk hari ini. Nah, kalau sebelumnya kan kelihatan ya. Jelas dong, kan kategori 1 cuma 770, berarti nggak masuk kriteria ya. Kategori 2, 930, di bawah 1.000 juga, makanya nggak masuk. Nah, makanya kalau misalkan difilter berdasarkan lebih besar dari atau sama dengan 1.000 berdasarkan sum sales amount, makanya yang muncul hanya kategori 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga coba misalkan pakai average atau misalkan pakai min atau max, bisa juga gitu, selama fungsi agregat. Jadi gitu ya, teman-teman, fungsinya fungsi having yang dibarengin dengan group by plus fungsi agregat ya, fungsinya untuk memfilter hasil agregasinya gitu. Nah, nanti kedepannya mungkin akan saya bahas real case gitu ya, lebih banyak lagi case-case atau pertanyaan interview. Nah, kalau teman-teman tertarik, bisa juga tulis di komentar di bawah gitu ya. Oke, teman-teman, untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan pastikan ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini, manfaatnya tidak berhenti, teman-teman. Dan pastikan juga berarti di-share ya ke yang lain. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.